Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerahnya kepada kita semua. Kita lanjutkan pelajaran kita tafsir surati Al-Buruj, ya. Kita tafsir surah Al-Buruj bagian yang kedua, yaitu untuk ayat yang ke-12 sampai akhir, ya. Kemarin untuk bagian ini kita telah bahas Muqaddimah, ya. Muqaddimah sama apa? Sekarang fawaidu ahkam yang pertama. Apa lagi? Belum toh? Berarti ma'ani juga belum. Oh ya. Terakhir Dzul Arsy. Ya. Maudhu belum toh? Berarti dilewati maudhunya kemarin. Ya. Ikhwati fillah berbahagia. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana di dalam muqaddimah bahwasanya banyak dari manusia, jadi orang itu banyak yang yajhaluna azamatallah. Di antara mereka banyak yang tidak mengetahui keagungan Allah. Itu banyak manusia tidak tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga imannya berkurang, sehingga mereka kurang di dalam mentaati Allah ataupun kurang sabar di dalam berpegang teguh dengan syariatnya. Memang karena apa? Kurang mengerti atau mereka masih belum tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an sering Allah menerangkan keagungannya. Sebagaimana di antara ayat yang di dalamnya Allah menerangkan keagungannya di bagian ini, akhir surat Al-Buruj. Menerangkan nama-nama Allah, menerangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menerangkan tindakan-tindakannya Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di dalam maudhu'ul ayat disebutkan di situ
maudhu'nya adalah dzikru ba'di sifatillahi ta'ala. Dzikru ba'di sifatillahi ta'ala, menyebutkan sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala wa asariha fi khalqih, dan juga menyebutkan apa? Asar, pengaruh-pengaruh sifat-sifat Allah pada makhluknya, ya. Di antara nama Allah atau sifatnya atau tindakannya, seperti dari awal ayat di sini, inna batsya rabbika lasyadid. Inna batsya rabbika lasyadid. Ini menerangkan apa? Menerangkan sifat batas. Sifat Allah apa sifat? Batas. Apa itu batas? Apa batas Eva? Mana batas? Akhdhul zalim bil azab. Ya. Akhdhul zalim bil azab, menangkap, menyiksa orang-orang dolim, menangkap orang-orang dolim dengan menyiksa, itu akhdhu. Jadi menangkap, mengambil, ya kan, orang-orang dolim dengan menyiksa. Nah itu bersama luasnya rahmat Allah, bersama sempurnanya kasih sayang Allah, maka bila dengan rahmatnya Allah dan kasih sayangnya manusia berbuat zalim dan kezalimannya kezaliman yang besar atau kezaliman yang tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, maka sesungguhnya batsya rabbika lasyadid, ya, sangat keras, ya. Juga sifatnya Allah Ta'ala adalah innahu huwa yubadi'u wa yu'id. Ini sifat yang agung, sifat yang tidak ada pada makhluknya. Yubadi'u, apa itu yubadi'u? Ya bada'ul khalqa awwala marrah, memulai penciptaan seluruh makhluk dari mula pertamanya. Dari mula pertamanya, ya kan? Dari mula pertamanya tanpa bahan baku. Ya, tanpa bahan baku, dari mula pertamanya. Nah, itu. Bukan sekedar memproses dari bahan baku menjadi bagi menjadi suatu yang diinginkan. Tapi dari awal, gitu. Awwala marrah. Sehingga menunjukkan dia juga akan mudah untuk yu'idu, mengulanginya lagi, menghidupkannya lagi di suatu waktu setelah meninggal dunia bila dia menghendaki, sebagaimana memulai penciptaan, ya. Kemudian juga nama Allah Ta'ala bernama Al-Wadud, bernama Al-Ghafur, ya kan? Bernama Al-Wadud, nah, bernama Al-Ghafur. Nah, Dia Ta'ala adalah Al-Ghafurul Wadud. Dia Ta'ala Maha mengampuni, dan orang yang Allah ampuni maka dicintai oleh Allah, maka dia Al-Ghafuru Al-Wadud. Itu juga keberuntungan manusia menuhankan Allah di dosa-dosanya yang dia bertobat darinya, walaupun syirik, kufur, jika bertobat diampuni oleh Allah, dan juga Allah mencintainya. Dia Al-Ghafuru Al-Wadud.
Juga dia Ta'ala adalah Dzul Arsy. Dzul Arsy, Sahibul Ars. Juga dia Ta'ala apa? Al-Majid. Al-Majidu. Al-Majidu marfu. Ya kan? Al-Majidu marfu. Kenapa ya Al-Majidu marfu? Khobar. Khobar dari huwa. Al-Majidu khobar dari huwa. Jadi wa huwa al-Ghafur, wa huwa al-Wadud, wa huwa Dzul Arsy, wa huwa al-Majidu. Iya, gitu. Itu semua khobar dari huwa. Huwal Ghafuru, huwal Wadudu, huwa Dzul Arsy, huwal Majidu, huwa fa'alun lima yurid. Huwa fa'alun lima yurid. Ya, ini juga termasuk sifat ataupun perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dia sifatnya apa? Fa'alun lima yurid. Itu keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang hendaknya manusia mengetahuinya, mengakuinya, mengimaninya, dan membuahkan buah-buahnya berupa mencintai Allah, mencintai syariatnya, sabar melaksanakannya. Ya, fa'alul lima yurid. Fa'alul lima yurid. Dia adalah fa'alun itu khobar dari huwa. Ya, di fa'alun khobar dari huwa. Di huwa al-Ghafur, huwa fa'alun lima yuridu. Dia maha melaksanakan terhadap apapun yang dia inginkan. Apapun yang dia inginkan. Nah itu. Apapun yang dia inginkan, maka dia mengerjakannya. Tidak ada yang menghalanginya. Tidak ada yang membuatnya tidak mampu mengerjakan. Dan apapun yang dia kerjakan pasti mengandung hikmah. Apapun yang dia kerjakan pasti bijaksana, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pasti begitu. Kita harus yakin. Terus yakin apapun yang dia telah kerjakan pun pasti hikmah, menempatkan pada tempatnya. Ada hikmahnya. Jadi itu dalam rangka menempatkan pada tempatnya. Ini memang keagungan Allah. Nah, kita ketahui itulah keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu berikutnya ikhwati fillah, hal ataka hadisul junud. Hal ataka hadisul junud. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Susilo. Sidik. Jumlah fi'liyah. Fi'liyah ya? Ya, fi'liyah karena fi'il dan fa'il. Jumlah fi'liyah hanya saja kemasukan harfu istifham, bukan isim istifham. Ingat, bukan man. Tapi sini hal. Kalau man kan isim istifham. Sini hal itu harf, ya kan? Huruf istifham. Ya. Itu huruf istifham. Ya, ikhwati berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada ayat yang ke-12, 13, 14, 15, 16
itu menerangkan sifat-sifatnya Allah, nama-namanya Allah dan perbuatannya yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keberhakannya mendapatkan peribadahan. Dan keberhakannya mendapatkan peribadahan. Lalu mulai yang ke-17 ini ya menerangkan benarnya apa yang dibawa oleh utusannya. Benarnya kebenaran yang dibawa oleh Rasulnya. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulnya, yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah hak. Juga haknya dan benarnya apa yang dibawa oleh Rasul-Rasul yang sebelumnya. Bahwa apa yang dibawa oleh para Rasul adalah benar adanya. Hak. Maka di sini Allah menanyai kita. Allah menanyai kita, hal ataka hadisul junud. Hadisu kenapa marfu' nazali? Fa'il dari ataka, ya kan? Ya, dari ataka. Jadi hadisul junud. Ma mana hadisul junud? Khabarul jumu'i al-qawiyati. Jadi makna hadisul junudi ay khabarul jumu'i al-qawiyah. Hadis benar khabar, berita al-junudi, perintah tentara, kumpulan pasukan yang sangat kuat. Mislu qaumi Fir'aun wa Tsamud, seperti kekuatannya kaum Fir'aun dan kaum Tsamud. Fir'auna wa Tsamud. Ya. Fir'aun, Tsamud itu adalah al-junud, al-jumu' al-qawiyah, tentara-tentara yang sangat perkasa, yang sangat kuat. Namun demikian kayak tentara Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Musa alaihissalam dan pengikutnya enggak bawa bom. Ya. Enggak bawa bom. Tidak membawa seperti persenjataan yang dimiliki oleh tentara Fir'aun. Musa dan kaumnya hanya sekedar kabur, meninggalkan tempat mereka diperbudak oleh Fir'aun, kan gitu. Mereka semasa hidupnya diperbudak oleh Fir'aun, lalu mereka sudah cukup lama diperbudak dan terasa sangat berat sekali, lalu mereka tidak juga melawan. Memang tidak mampu melawan, kan itu. Tidak bisa apa-apa. Namun yang ada apa? Hanya kabur. Tapi ternyata mereka, Musa dan pengikutnya, selamat. Justru Fir'aun dengan pasukannya dibinasakan. Nah, ini menunjukkan apa? Benarnya apa yang dibawa oleh Rasul, ya kan? Itu menunjukkan benarnya apa yang dibawa oleh Rasul. Semestinya kita terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Jangan seperti Fir'aun dan Tsamud
Mereka dibinasakan. Kenapa? Mereka tidak samina wa ta'na. Mereka apa? Mereka balil ladina kafaru fi takdzib. Balil ladina kafaru fi takdzib, ya kan itu kan? Nah gitu. Tetapi orang-orang yang kafir mereka selalu mendustakan, selalu menentang beragam penjelasan-penjelasan, beragam bukti-bukti itu tidak bisa mereka ambil pelajaran. Beragam bukti-bukti, bukti berbagai mukjizatnya Nabi Musa alaihi assalam, dan juga bahkan berbagai krisis yang menimpa Mesir waktu itu, ya kan? Berbagai krisis yang menimpa Mesir waktu itu juga krisisnya dihilangkan oleh Allah dengan sebab Nabi Musa alaihissalam, dan mereka pun sebelum atau ketika meminta Musa agar memohon kepada Rabb-nya agar menghilangkan krisis dengan janji-janji akan beriman. Itu kan? Ya. Tapi mereka selalu dalam mendustakan. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Jadi mereka mendustakan dan berulang-ulang mendustakan. Berulang-ulang mendustakan. Itu bermakna menjelaskan berbagai bukti, berbagai ayat, berbagai pelajaran dan peringatan tidak bisa mereka mengambil pelajaran. Ya kan gitu. Mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Itu ciri orang yang dalam bahaya. Itu ciri orang yang bahaya. Ciri akan dibinasakan kalau hatinya keras. Hatinya dengan beragam bukti-bukti yang nyata, tapi tidak juga bisa mengambil pelajaran. Ya kalau kita harus pandai mengambil pelajaran. Penciptaan diri kita pun bukti yang sangat nyata akan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan adanya kehidupan setelah kematian. Ya, itu ya, Pak. Balil ladzina kafaru fi takdzib, padahal Rasul adalah benar apa yang mereka bawa, ya. Benar yang mereka bawa. Coba Firaun kurang apa kuatnya. Namun demikian mereka dihancurkan. Padahal Musa ya dan kaumnya tidak melawan kan? Tidak melawan, hanya sekedar lari kan, udah lari kan gitu. Nah, tapi menyebabkan Firaun dan pasukannya binasa. Ya. Piye itu berarti? Piye nazali? Siap kamu konsisten di atas iman dan takwa. Nah, itu ya penting kita konsisten ya kan itu. Konsisten di atas iman dan takwa. Kita jangan sampai kalah ya oleh apapun sehingga kita tidak konsisten dalam iman dan takwa. Nah gitu. Wallahu min waraihim muhit. Nah. Wallahu Allah mubtada, ya kan? Wallahu Allah mubtada. Muhit apa muhit? Khabar. Ya, khabar. Allahu muhitun. Allahu muhit. Apa muhit, ikhwah? Allah meliput. Allah meliput mereka.
Allah meliput mereka. Jadi di situ di balik itu miwaraihim, di balik itu ingat ya kan? Di balik itu ingat, di balik manusia, di balik kegagahan manusia dan kesombongan mereka. Ingat di balik itu Allah Ta'ala adalah muhitun meliput mereka. Allah meliput mereka, meliput dalam hal ilmu, Allah mengilmui mereka, meliput dalam hal kudrah, Allah mampu membinasakan mereka. Allah mampu membinasakan mereka. Dengan sebab orang mukmin maupun tanpa sebab orang mukmin, ya kan? Allah mampu. Jadi hancurnya Firaun, ya dan kaumnya kan tanpa sebab tangan-tangan orang mukmin, tanpa sebab tangan-tangan orang mukmin kan itu kan, tanpa sebab tangan orang mukmin. Allah mudah menghancurkan mereka. Allah menghancurkan mereka. Dan hancurnya hancur tenggelam, ya kan? Hancur tenggelam. Kita nggak tahu itu susahnya orang yang tenggelam, iya kan? Susahnya orang yang tenggelam. Tentu sangat susah orang yang tenggelam. Susah sekali orang tenggelam itu. Tidak kayak orang kena itu juga kena sesak napas ya kan? Susah itu. Sesak napas itu belum tenggelam yang sesungguhnya, baru kayak orang tenggelam, napasnya susah ya kan itu kan. Emang orang tenggelam pun nggak bisa bernapas kan gitu. Orang tenggelam bisa bernapas kan gitu. Ini orang sesak napas juga susah sekali. Kita emang belum tenggelam tapi kadang sesak napas dan susahnya sesak napas. Itu bisa jelas sekali susahnya orang yang tenggelam. Susah sekali, sangat susah. Seperti susahnya orang yang sesak napas. Ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Ya. Allah Ta'ala mi waraihim muhit, meliput mereka dengan ilmunya, dengan kemampuannya Allah meliput mereka. Makanya manusia semestinya apa, ikhwah? Takut. Takut. Jadi kata-kata wallahu min waraihim muhit, itu artinya apa? Ancaman. Ya, itu apanya ancaman. Itu maknanya ancaman. Itu ancaman yang sangat keras. Bahwasanya manusia tidak bisa membanggakan diri di hadapan Allah karena dia diliput oleh Allah, tidak mungkin tidak ketahuan dan tidak mungkin tidak dikuasai dan tidak mungkin tidak bisa dan tidak mungkin bisa menyelamatkan diri. Pasti dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena wallahu mi waraihim muhit, gitu ya kan? Wallahu mi waraihim muhit. Gitu. Jadi orang itu diatur oleh Allah. Ya. Jadi orang itu diatur oleh Allah. Coba yang gampang aja. Manusia itu perlu musim. Ya kan? Dan orang itu sukses karena bisa mendapatkan musim yang mendukung, ya kan? Dan penciptanya musim siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan musim kan gitu. Ya. Ini ikhwah.
Jadi tidak sepatutnya manusia kufur. Ini ancaman yang keras, maka ditegaskan oleh Dia Ta'ala, bal huwa Qur'anun Majid. Bal huwa Qur'anun Majid. Nah itu. Jadi apa yang Rasul bawa itu hak, ya kan? Apa yang Rasul bawa itu hak. Buktinya Fir'aun bersama kekuatannya dibinasakan. Itu haknya Nabi Musa dan haknya apa yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Juga isbat dengan tegas bal huwa Qur'anun Majid. Apa itu artinya bal huwa Qur'anun Karimun Syarif. Dia adalah Al-Qur'an nun karim. Apa karim? Mulia. Apa mulia? Dermawan. Dermawan. Banyak memberikan petunjuk, banyak memberikan keterangan, banyak menerangkan sifat-sifat yang manusia butuhkan. Betapapun penerangan yang manusia butuhkan pasti dipenuhi dan dicukupi oleh kemuliaan Al-Qur'an, ya. Dicukupi oleh kemuliaan Al-Qur'an. Dicukupi oleh majidnya Al-Qur'an, Qur'anun Majid. Begitu, bal huwa Qur'anun Majid. Orang jangan merasa Al-Quran nggak ada apa-apanya, jangan begitu. Kok cuman pakai Al-Quran pinternya kapan, jangan gitu. Ya, justru apapun yang manusia butuhkan untuk kehidupannya itu ada di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran dengan baik memberikannya. Memberikannya dia adalah Qur'anun Majid, dialah Karimun Syarif. Karimun Syarif. Itu ya ikhwah, ya. Fi lauhim mahfud, ya. Di lauh mahfud dijaga dari perubahan, dari penambahan, dari pengurangan. Dijaga dari sentuhan setan. Ya. Maka ini menerangkan kemuliaannya Al-Qur'an juga, ya. Menerangkan keagungan Al-Qur'an. Itu ya, wah, mungkin. Sekarang fawaidu wa ahkam. Kemarin fawaidu wa ahkamnya nomor 1 udah ya? Hah? Sudah kemarin nomor 1 kok disinggung kok wis dicicil sik wae to? Iya, dicicil 1 kemarin itu, saya ingat kok. Ya? Ya kan? Iya sudah 1 dicicil tuh kemarin itu. Sudah. 2 sekarang. Sudah kan Pak? Pak Suki sudah kan? Nomor 1? Oh, aku enggak masuk toh. Kata Sus. Karena gampang, kamu enggak nulis sehingga enggak ada orang-orang aneh ya toh. Nah, itu. Tapi aku ingat udah kok. Aku ingat sudah. Ya, aku ingat sudah. Aku ingat sudah kok. Aku ingat sudah. Aku ingat sudah. Ya, nomor 2 sekarang. Nomor 2 dibaca Pak Eko, nomor 2. Bila ta'tilu al tahqiqu
au tamthilu au takyifu. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, terjemahannya Orang muslim yang beriman kok orang muslim harus beriman dengan sifat kepada sifat-sifat Allah Ta'ala mm-mm, dan nama-namanya yang husna mm-mm, sebagaimana di dalam sebagaimana ini disebutkan sifat-sifat dan nama-nama Allah yang husna di dalam. ya betul, sebagaimana sifat-sifat dan nama Allah itu datang dalam kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Tanpa ditaktil atau ditakrif atau tamsil atau ditakrif, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, tidak ada Ya, di nomor 2 ini penting ya. Nomor 2 ini penting, ini harus orang muslim beriman kepada nama-nama dan sifatnya Allah sebagaimana yang datang dalam Quran dan hadis. Ya kan itu. Karena itulah yang menjadikan mereka apa? Mengerti keagungan Allah, kan gitu. Karena itulah yang membuat mereka mengerti keagungan Allah. Kalau setiap baca Al-Quran kayak baca Al-Burud, nggak percaya sama nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, atau dia masih mentaktil, ya, dia mengatakan itu siksaan Allah itu adalah tidak ada hakikatnya, kan gitu kan, nggak ada hakikatnya, nah gitu. Dia Ta'ala itu yubdi'u, memulai awal penciptaan itu enggak hakiki, enggak hakikat. Nah, itu namanya taktil kan, itu kan? Namanya taktil. Atau itu batsu itu majas. Itu yubdi'u itu majas. Itu namanya apa? Tahrif. Ya kan? Tahrif mengatakan majas, nah gitu. Atau mengatakan batsu, yubdi'u, yu'idu, ghafur itu memang hakiki. Memang itu hakiki, kita enggak taktil. Itu memang hakiki, tidak majas. Kita enggak tahrif. Namun juga enggak boleh terus ditamsil. Ya, enggak boleh juga tamsil. Oh, dia keras siksaannya seperti, nah enggak boleh begitu, ya kan itu. Kemudian juga enggak boleh takyib, keras, gini lo kerasnya. Nah, juga enggak gitu kan. Ditakyif, dikefiahkan enggak. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini harus diimani itu semua nama-nama Allah dan sifat-sifatnya supaya kita bisa mengetahui keagungan Allah. Memang ini surat menjelaskan keagungan Allah yang banyak manusia belum mengetahui. Jangan sampai diterangkan, diberi ayat, tidak bisa mengambil pelajaran. Gara-gara apa? Keterangannya ditaktil, keterangannya ditahrif, keterangannya ditamsil, keterangannya ditakyif. Nah, itu yang membuat nggak jadi paham keagungan Allah yang dimaksudkan di dalam
seperti ini ayat dalam menerangkan nama dan sifatnya agar orang itu tahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya gitu. Itu nomor 2. Nomor 3, yuk sebelah kirinya. Makhluqat itu kenapa marfu akhi? Makhluqati jar apa nasab? Makhluqati jar apa nasab? Kenapa nasab? Di Batu Dwinarjo al-makhluqat i'rabnya apa? Kenapa nasab? Pak Suki. Kenapa jar? Mudhafun ilaih. Ya. Al-makhluqati majrurun mudhafun ilaih. Yuk terus. Wa akbaruha wa huwa subhanahu istawa yastawi istiwaan istawa yastawi istiwaan mustawin, ya kan? Mustawin gitu toh? Iya, kan gitu. Seperti sholla, yusolli, sholatan, musallin, gitu toh? Musallin gitu toh? Iya, kan gitu. Jadi juga sama, istawa, yastawi, istiwaan, mustawin, ya. Arsyur Rahman. Arsyu i'rabnya apa? Susilo, arsyu, Arsyur Rahman. Hah? Arsyu marfu kenapa? Sus. Sebagai mubtada, mana khobarnya? Arsyu mubtada, mana khobarnya? Ya Susilo.
Rasid lulus sih. Hah? Ini baru ujian kok lali. Udah khobar Rasid lulus berarti. Soalnya diundur rapot aja diundur jadi ketahuan. Ayo. A'la sahih. A'la. A'la itu adalah khobarnya, sehingga kalau diringkes Arsyur Rahmani a'lal makhluqati. Gitu loh ringkasannya. Jadi alladzi istawa ala itu keterangan. Jangan bikin bingung. Diterangkan malah bingung. Itu kan Arsyur Rahmani a'lal makhluqati. Nah, Arsyur diterangkan Arsyur Rahmani alladzi istawa alai subhana a'lal makhluqati wa akbaruha. Ayo. Terjemahkan. Yang Ar-Rahman ya, yang Ar-Rahman bersemayam di atasnya. Arsnya adalah paling tingginya seluruh makhluk. Paling tingginya di antara seluruh makhluk dan paling besar. Bersemayam dengan jenis semayam yang sesuai, yang layak dengan keagungannya yang maha tinggi. Ya, itu yang nomor 3 ya, Wah. Jadi dari sekian nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah dan perbuatannya, di situ Allah situ menerangkan poin pokok ya, yang harus ditekankan karena banyak yang tidak paham, maka perlu diberi keterangan khusus, ya kan? Perlu keterangan khusus, ya, yaitu masalah semayam, masalah arsy dan semayam. Ya, yang pertama Dia Ta'ala situ diterangkan Dia Ta'ala arsy-nya Allah Ta'ala yang Dia bersemayam di atasnya itu adalah makhluk yang paling besar, paling agung, paling tinggi. Terus Dia Ta'ala bersemayam di atasnya, dan semayamnya Dia Ta'ala di atasnya adalah dengan jenis semayam yang sesuai dengan keagungannya. Apa itu? Bukanlah Dia Ta'ala bersemayam seperti semayamnya makhluk. Kalau Pak Eko itu tinggi di atas tikar. Ya Eko? Iya dah.
Tetapi tingginya Pak Eko di atas tikar beda dengan tingginya Allah di atas arsy. Kita dinamakan imannya kuat selagi mengerti sebanyak-banyaknya perbedaan. Dan kita akan kufur jika tidak bisa membedakan. Kalau menyamakan, kan gitu. Kalau menyamakan akan kufur. Mengatakan sama, Dia Ta'ala bersemayam di atas arsy seperti raja bersemayam di atas singgasana, itu kufur nih begitu. Karena dia menyamakan. Nah, yang betul, yang imannya kuat, itu yang bisa membedakan dengan sebanyak-banyaknya perbedaan. Dan ini berlaku di semua nama dan sifat. Allah ada, Pak Eko, ada. Siapa yang mengatakan adanya sama, maka kufur. Allah ada seperti aku ada, kufur. Karena bisa membedakan. Tapi yang imannya kuat, Allah ada, saya ada, tapi dengan perbedaan sebanyak-banyaknya. Itu prinsip dalam nama dan sifat begitu. Pasti beda dengan sebanyak perbedaan. Ya, kalau saya ada, tapi adanya saya pernah nggak ada. Kan gitu. Dia Ta'ala al-awwal, nggak pernah nggak ada, kan gitu. Saya ada, pernah akan mati. Dia Ta'ala al-awwal wal akhir, kan gitu. Adanya saya di sini nggak tahu sana. Jika sana nggak tahu sini. Kalau Dia Ta'ala az-zahiru wal al-batin, itu kan. Nah gitu. Harus itu bisa membedakan sebanyak-banyaknya. Nah, kita bisa membedakan sebanyak-banyaknya, maka iman semakin kuat. Maka kewajiban kita itu bisa membedakan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena laisa kamitslihi syai'. Allah mendengar, aku mendengar. Siapa yang bisa membedakan? Kufur nanti gitu. Kan gitu toh. Nah, tapi siapa yang bisa membedakan dengan sebaik-baik perbedaan, iman semakin kuat, kan itu. Bedakan, kamu mendengar, Allah mendengar, bedakan. Allah mendengar semua bahasa, ya kan? Allah mendengar dengan semua suara keras maupun lirih. Lirih pun didengarkan dengan sempurna, nggak ada beda dengan suara yang keras. Begitu. Jauh dan dekat juga sama, nggak ada bedanya karena sempurna pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Makanya kalau kita di laut itu walaupun hujan, lautnya bisa apa? Surut. Kan itu karena hujan nggak nambahi air laut. Kan itu. Apa artinya hujan kan itu? Waktunya surut ya sudah itu, waktunya dia walaupun hujannya kayak apa, waktunya lautnya surut ya surut. Waktunya panas kayak apa, panas, walaupun itu waktunya panas nggak ada hujan. Kalau waktunya pasang ya pasang, karena nggak pengaruh sama hujan gitu kan. Sempurnanya itu banyak melimpahnya air laut kan gitu. Baru aja air laut udah kayak gitu kan itu. Emang kita nggak percaya Allah Maha mendengar yang lirih itu sempurna, nggak ada beda dengan yang keras. Kamu ya mungkin itu air laut aja. Nggak hujan, pasang. Hujan malah surut, itu sangat mudah, sangat mungkin kan itu kan. Nah itu kan. Itu kamu lihat terus kalau ke pantai, masa itu nggak diperhatikan ke pantai. Sing mbok sawang ngopo pantene mah nyawang cewek, astagfirullah. Sawange ngono ki mau diperhatikan. Itu kamu di laut, di pantai, bau di pantai udah takut sama air. Bener tengah laut itu jadi opo? Gitu loh. Mau diperhatikan kalau di sana itu kan itu. Kalau semayam begitu, semayam kita beda dengan kita di atas tikar. Kita butuh tikar, kita butuh
Tikar. Kalau dia ta'ala nggak butuh aras. Dia ta'ala hanya kenapa dia ada aras? Dia memuliakan aras. Kalau kamu nggak memuliakan tikar, enggak. Memang memakai tikar kamu. Dia ya mungkin ya. Rampung nomor 3. Lanjutnya nanti insya Allah semoga selesai insya Allah ya. Di tahun depan surat At-Thariq bersama kelas baru. Ya. Itu subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'du. Fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan nomor 4. Yo dibaca nomor 4 Pak Manto. Nggih. Gak pakai ini ya? Tadi pakai gak tadi? Enggak pakai. Kenapa? Lupa itu ya. Lupa tak? Hah? Lupa tak? Lupa semua ya. Kali kok berjamaah. Jamaah lupa. Allahu jalun wa alan huwal mutasarrifu wahdahu fi khalqihi wa amruhu wa huwa alladhi khalaqal khalqa awwala marratin wa huwal qadiru ala i'adatihi taratan ukhra. Ya. Allah yang maha mulia. Allah yang maha mulia ya Ustaz. Allah yang maha mulia dan Allah yang maha agung maha tinggi. Allah dan maha tinggi wal mutasarrif yang Dialah satu-satunya. Dialah yang satu-satunya yang Al-mutasarrifu. mutasarrif apa sih? Dialah yang maha mengatur. Dialah yang maha mengatur, satu-satunya maha mengatur. Bolak-balikkan, maha mentasrif. Oh iya. Bolak-balik dipiye wae gitu toh. Ditambahi, dikurangi, ya kan? Akhoda yakhudhu khud, amara ya'muru mur, apa nasra yang turu unsur gitu kan. Atau bagaimana petani nelayan atau jadi petani beli mobil Alphard ya kan bolak-balik kan bisa saja gitu ya. Ya. Bolak-balik kan gitu. Ya, yuk. Dialah zat yang satu-satunya yang membolak-balikkan di dalam ciptaannya dan urusannya Dan perintahnya. Perintahnya ya, maaf. Ya. Dan dia adalah yang menciptakan makhluknya, Seluruh makhluk. menciptakan Seluruh makhluk awala marrah, pada mula dari mulanya. dari mulanya, dan dia qadirun, Dialah satu-satunya yang maha mampu. dialah satu-satunya yang maha mampu atas ya ada Mengulanginya lagi, yu'idu. oh ya, mengulangi lagi Di waktu yang lain. Taratan ukhra. Ya, itu yang keempat ya. Ini yang keempat dari keterangan-keterangan di dalam ini surat ya ikhwah menunjukkan bahwasanya Allah Azza wa Jal adalah satu-satunya al-mutasarrifu fi khalqihi wa amrih. Ya, Dia Ta'ala satu-satunya yang maha mengatur. Dialah yang membolak-balikkan, ya kan? Dia mau bolak-balikkan, mau dibolak-balikkan dari air mani menjadi manusia, itu kan? Dia yang bisa begitu itu. Dia yang mutasarrif kan gitu. Dia yang mutasarrif gitu. Mau dibolak-balikkan dari manusia yang keker, yang kokoh tiba-tiba meninggal dunia, dikubur hingga tulang belulangnya hancur berantakan, dibalikkan lagi hidup menjadi manusia seperti sedia kala itu kan, itu semua Dia Ta'ala. Dia yang al-mutasarrifu fi khalqihi. Nah gitu ya, itu Dia Ta'ala. Pada dasarnya itu innahu huwa yubdi'u.
Innahu huwa yubdi'u, ya kan? Kan itu. Terus huwa yu'id, apa wa yu'id, dan huwa dan dialah yang al-qadir, yang maha mampu untuk mengulanginya lagi. Ini gamblang dan jelas, ya kan? Itu nomor 4. Itu penjelasan dari Al-Qur'an yang kita harus terima sehingga bisa mengerti keagungan Allah, ya kan? Bisa mengerti keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kok dia nggak percaya ini, ya nggak tahu keagungan dia taala berarti. Kan kenapa nggak percaya kan di depan lagi? Apa kamu juga nggak percaya kalau kamu diciptakan oleh Allah awwala marrah? Ya kan? Betul nggak kamu diciptakan oleh Allah itu awwala marrah? Dari awal. Dari tanpa asal. Hah? Betul nggak? Iya. Ya kan? Kan dari mani. Mani punya siapa? Bapak kamu. Bapakmu udah gawe mani. Itu, Pak. Tapi kau punya mani enggak? Gaene piye? Sing gawe piye mani? Duwe orang gawe. Sing gawe piye aku takoknya? Bagaimana kamu bikin mani? Enggak tahu. Kok gawe ngetokke wae kok iso metu mani ya dudu uyuh ya kowe ra iso dhewe ra iso ngatur. Ya ta? Oh, dalane padha kok metune iso beda. Nah. Itu udah gak ngerti kita, udah gak menguasai itu, ya kan? Udah gak ngerti itu semua, dia ta'ala yang berbuat gitu. Oh. Ya itu ikhwah. Jadi dia telah menciptakan dari awal marrah, dari awal tanpa asal, tanpa bahan apapun, dari bahan paling awal pun juga dia menciptakannya. Jika begitu apa nggak mungkin, apa nggak mudah, dia yu'idu gitu kan. Nah itu, makanya itu kita harus imani, tanda kita sudah mengerti keagungan Allah, tidak termasuk dalam kasirun minan nasi yajhaluna azamatullah, ya kan? Kan itu kan banyak orang yang enggak ngerti keagungan Dia Ta'ala karena enggak mengerti, enggak percaya. Setelah mati akan dihidupkan. Coba kamu perhatikan, dia kan juga yubdi'u yang menciptakan manusia awwala marrah. Yubdi'u itu melazim muta'addi. Rahayadin. Innahu huwa yubdi'u. Yubdi'u lazim muta'addi. Ya. Lazim muta'addi. Apa B-nya mana? Mana B-nya? Duh, suwe yang saya mikirnya. Yang rampung, yang boleh malah suwe jawabnya. Kayak endang kayak mulai. Mabuknya segala sesuatu, seluruh makhluk. Makanya itu adalah dalam misalnya apa? Yubdi'u ya badaul al-khalqa awalamar al-khalqa, seluruh makhluk. Makanya kan gitu kan, seluruhnya, makanya dibuang maf'ul bihnya. Kenapa? Karena enggak perlu disebutkan, karena seluruh makhluk itu kan itu toh umum itu, umum. Cukup yubdi'u wa yu'id, kan gitu aja. Jangan bingung, itu udah diterangkan itu karena umum seluruh makhluk, ya kan itu. Cukup innahu huwa yubdi'u wa yu'id, itu yubdi'u kullal makhluqat. Kulal makhluqat, ya kan gitu. Al khalqa awwala marrah, ya gitu. Ya Pak Suki nomor 5.
Jangan lupa lagi tadi mana mic-nya. Iya, aman. Bismillah, qolal mu'alif rahimahullahu ta'ala tasliyatur rusuli sallallahu alaihi wasallam wa bayanu qudratallahi ta'ala Bayanu kudrati ya. bayanu qudratillahi ta'ala fi dzakari Fi dzikri qissati kisotai. fi dzikri qissatai ashabi fir'auna wa qaumu Wa samudin qaumi ya. Kan iya. atau ashabi dong. Ya, wa qaumi Kisah ashabi Fir'aun, kisah qaumi samudin Samud. Samuda. Samuda wa qaumi samuda haitsu damarahumullahu ta'ala wa ja'alahum minal muhlikina Wa ja'alahu minal muhlaya. Isim maf'ul. muhlakin minal muhlakin kesenangan Rasul Menghibur Rasulullah itu. Jangan kesenangan, menghibur. menghibur Rasulullah SAW dan penjelasan kekuasaan Allah Ta'ala di dalam penyebutan kisah-kisah pengikut-pengikut Fir'aun dan kaum Samud ketika Allah membinasakan mereka, ketika Allah Ta'ala membinasakan mereka dan menjadikan mereka termasuk orang-orang yang binasa. Dibinasakan. Termasuk Di dalam kisah Fir'aun, ashabu Fir'aun dan kisah Samud yang mereka dihancurkan oleh Allah, dijadikan orang yang binasa itu ada dua hal. Yang pertama apa? Hiburan untuk Rasul. Itu hiburannya. Ngono hiburan lho, Sus. Hiburane ngono kuwi, Sus, hiburane, Sus. Itu hiburan yang mendidik. Ya. Ngono kuwi hiburan yang menguatkan iman. Itu hiburan yang betul-betul apa? Betul-betul menghilangkan kesusahan dan kesedihan, bukan menunda. Itu menunda cuman kalau itu kan itu. Sik dilalekke sik, gur ngono tok. Yang susah neh. Bar nanggap malah stres. Jadi hiburan malah stres. Piye? Salah hiburan berarti itu jenenge. Salah hiburan jenenge kuwi. Ya toh. Nah ini sungai gini ini namanya hiburan, ini hiburan ya kan itu. Itu hiburan dan sekaligus penjelasan maha mampunya Allah. Jadi kita jangan takut. Lah Musa saja saya enggak dia apa-apa menang loh ngelawan Firaun. Aku dapat diri piye? Musa lho, tangan kosong karo pengikute menang. Padahal sing dilawan sapa? Raja kuat, tak terkalahkan sepanjang masa itu. Ya kan itu. Ini hiburan, makanya kita hiburan. Ini hiburan orang yang beriman, ini tasliyatul rasul itu hiburan kayak gitu. Oh iya ya gitu. Ketahui keagungan Allah Subhanahu wa taala itu yang penting itu orang yang baik. Apa itu orang yang beriman dan beramal soleh. Udah begitu. Boleh jadi kita menangnya kayak pengikut Musa. Hah? Mungkin enggak? Loh. Si ora percaya kita imani di bahaya, ora percaya. Jadi guyu omong ngono aja iki. Mungkin enggak? Mungkin ya. Mungkin, ya kan? Sangat mungkin gitu.
Ya seperti para sahabat di perang Badar kan juga begitu kan. Sangat mungkin berulang itu. Makanya ini loh hiburanmu kayak gini nih hiburanmu. Dan imanmu tentrem, imanmu kokoh ya kan. Ini hiburannya, ini hiburan yang sesungguhnya, ini hiburan yang menguatkan iman. Betul-betul dengan iman menenteramkan hati gitu ya kan. Ini makanya ini namanya hiburan, ini namanya tasliyah itu gini tasliyah. Salah yusalli tasliyah ya kan. Salah yusalli tasliyah ini hiburannya itu hiburannya. Nengak kamu itu pusing, kamu itu gelisah, gundah, gulana, maca kisah Fir'aun, gitu. Baca itu. Penuh hiburan itu. Itu kan? Itu hiburannya itu. Oh iya ya saya mantap beriman gitu. Saya mantap beriman gitu. Saya mantap mengikuti Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah gitu tuh, mantap nah gitu. Itu kayak Nabi gitu. Nabi aja dihibur oleh Allah dengan kisah ashabi Fir'aun wa qaumi Samud ya. Yuk terus nomor 6 ganti. Dwi Narjo berarti ya. Mic-nya jangan lupa diambil. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fiktiranil wadudi bil ghafuri sirrul latifi yubayyinu anna ahlal dhunubi idza tabu ila Allahi wa anabu ghaffara lahum dhunubahum wa ahabbahum dalam penggabungan lemah lembut. Itu jumlah apa itu? Ismiyah. Mana mubtada'nya? Sirun ya. Mubtada'nya apa? Sirun itu mubtada, sirun latifun ya kan? Sirun mubtada. Ya terus. Dalam penggabungan lemah lembut dan dengan ampunan Jadi dalam penggabungan Al-Ghafurul Wadud, Maha Pengampun dan Maha mencintai ya toh. Nah itu Sirun latif, rahasia baik, rahasia yang sangat lembut, dan dijelaskan yang menjelaskan bahwasanya bahwasanya pelaku dosa apabila bertobat kepada Allah dan kembali kepadanya maka Allah mengampuni mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka dan mencintainya. Nah, tuh ada rahasia di situ. Itu jadi Ahlul Dzunub. Jadi situ Allah itu menggandeng antara dua nama, Al-Ghafurul Wadud, mengampuni dan mencintai. Menunjukkan orang dosanya apapun, jika dia bertaubat kepada Allah dan dia kembali kepada agama Allah dan syariatnya, maka Allah mengampuni sekaligus mencintai. Nah, dia kan orang kadung tatu. Sing ngerti elek is. Kayak paling kumat neh. Ngono to ya to. Angel gitu tuh. Dia tak lendak ya kan? Dia Al-Ghafurul Wadud. Oh, kae lho. Kumat neh itu toh. Nah, gitu. Enggak, dia taala enggak begitu. Dia taala apa? Mengampuni dan mencintai. Kalau diampuni dicintai. Al-Ghafurul Waduh, itu Masya Allah, itu maha pemurahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk, terus ngazali yuk. Nomor 7. Alladzina kafaru wa saddu anid dini mustamiruna fi takdibihim wa inatihim wala
tanfa'u fihim al-ayatu wala tu'saru wala tu'assiru wala tu'assiru fihim mul al-idatu al-idatu wallahu muhitun bihim ilman wa qudratan fa aina ikhrajuna min uqubatihi wa hum tahta tadbirihi wa mulkihi. ya. Orang-orang yang mereka kafir dan berpaling menghalang-halangi manusia dari agama Allah, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dari agama Allah itu dari agama Allah. Mereka terus menerus dalam kedustaan mereka, dalam mendustakan dan dalam penentangan dan seluruh ayat tidak manfaat bagi mereka, dan seluruh nasihat tidak tu'assir, tidak mempengaruhi dalam jiwa mereka, dan Allah padahal Allah meliput mereka dalam ilmu dan kemampuan. Maka kemanakah mereka bisa kabur dari apa keluar? Kabur Wis padha ya. Dari siksanya. Dan kemana kaburnya mereka dari siksanya? Nggak bisa, ya kan? Nggak bisa kabur, nggak bisa mencari suaka. Ada raja lain. Dari suaka ke raja lain, ke raja tetangga. Lah ini kan nggak ada Tuhan yang lain. Ke suaka mana? Yo, Ya. Itu yang ke-7. Jadi orang kalau kafir dan menghalang-halangi orang lain, itu wis dia kafir dan menghalang-halangi orang lain. Nah, itu alamat dia akan apa? Akan terus-menerus dalam kekafirannya. Nah, itu. Seperti siapa itu? Fir'aun dan Samud itu, ya kan gitu. Contohnya begitu. Kalau gitu udah diberi banyak al-ayat, la tanfa'u, tidak memberikan manfaat. Diberi al-idzat pun tidak mempengaruhi pendirian jiwa mereka. Padahal di balik itu semua yang mereka yakini, apa yang mereka kerjakan, yang menyimpang itu semua diliput oleh Allah, dan bagaimana hebatnya mereka dikuasai oleh Allah yang menjadikan mereka tidak mungkin bisa lari, bisa keluar, bisa kabur dari siksaan Allah. Kenapa? Diliput oleh Allah, semua di dalam diatur oleh Allah, nggak bisa. Nah itu. Ini makanya kita jangan terperdaya oleh mereka. Ya. Betapapun hebatnya orang kafir, kita jangan terperdaya. Jangan saya memihak orang kafir. Ya, mereka nggak merasa kok emang diberi al-ayatu la tanfa, diberi al-idzatu la
la tu'assir. Ya kan? Diberi al-ayatu la tanfa. Diberi al-idhatu la tu'assir. Kenapa memang balil ladzina kafaru fi takdzib, itu masalahnya itu kan gitu. Nah itu. Ya. Terakhir yuk dibaca mic-nya ke depan, yang belum siapa? Susilo yang belum kita ya. Yo. Al-Qur'anul Karimu azimu al-ma'ani kathirul khairi wa ilmi fi lawhin mahfuzin minal takyiri wal ziyadati wal nuqsani. Qala ta'ala bal huwa Qur'anum majid bal huwa Qur'anum majid fi lawhim mahfuz. Al-Quran yang mulia mempunyai makna yang besar, makna-makna yang agung, mempunyai makna-makna yang agung, banyak kebaikan dan ilmu, kebaikan dan ilmunya yang dijaga dari perubahan dan tambahan, penambahan dan pengurangan. Ya, itu nomor 8 ya, ikhwah. Jadi di sini kita juga harus imani ya, jangan seperti mereka yang mendustakan dengan semua itu jelas dan gamblang benarnya yang dibawa oleh Rasul. Karena jelas sekali Fir'aun aja takluk. Ya kan, sama ya, hancur, padahal hanya melawan pengikut Nabi Musa yang enggak bawa apa-apa, ya kan? Hanya orang-orang yang kabur gitu. Kalau kabur kok kalah itu kan gitu. Wong kon hebat itu kalau kabur kalah. Coba. Iya kan? Nah, itu menunjukkan benarnya yang Rasul bawa. Nah, makanya kita harus yakin Al-Qur'anul Karim apa jamaah? Azimul ma'ani. Apa itu? Makna-makna, sifat-sifat, perangai-perangai yang ditunjukkan olehnya sangat agung sekali gitu. Contohnya azimul ma'ani. Jadi makna-makna, perangai-perangai, hakikat perbuatan yang Al-Qur'an tunjukkan, al-ma'ani namanya, al-ma'aninya itu agung sekali, berarti gitu, agung sekali. Ya kan, agung sekali. Seperti halnya agungnya Taurat yang mana Nabi Musa dan pengikutnya karena mengagungkan Taurat menang. Musa menang alaihissalam dan kaumnya. Fir'aun dihancurkan. Itu menunjukkan agungnya makna-makna perangai iman dan amal yang ditunjukkan oleh kitab suci. Taurat itu kan demikian juga Al-Qur'an. Itu loh. Jadi kita mengerti berarti menunjuk berarti dari tauhid, sunnah, ittiba'ur rasul, ya kan? Salat dengan benar, puasa dengan benar, korban dengan benar, itu adalah apa? Azimul ma'ani. Itu sungguh ma'ani, perangai-perangai yang sangat agung, itu yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an. Fasholli li rabbika wanhar. Itu agung sekali. Ya kan, agung sekali. Juga ini Al-Qur'an ada kasirul khair wal ilmi. Penuh kebaikan dan penuh ilmu, dan ini sifatnya abadi. Enggak akan terubah. Enggak akan ada penambahan dan pengurangan sepanjang masa. Bal huwa Qur'anum majidun fi lauhim mahfuz. Itu ya, ikhwah. Jadi kita kalau ingin menerangkan kepada manusia keagungan Allah dan benarnya Al-Qur'an bisa dengan menyampaikan akhir surat
al-buruj, ya kan? Nah itu, menghilangkan kebodohan. Ya kan? Memahamkan keagungan Allah dan kebenaran Al-Qur'an gitu, ikhwah. Dan juga ada hiburan. Ya kan? Hiburan yang sesungguhnya, ya kan? Itu hiburannya, ya kan? Itu hiburannya. Hiburan itu. Ya. Jadi alhamdulillah saya bisa kita bahas pada kali ini, mengakhiri pendidikan kita, tapi pekan depan langsung masuk surat At-Thariq insya Allah bersama teman yang baru kalau semuanya ikut lagi. Ya toh? Ya, salah gitu. Jadi apa mungkin yang kita bahas? Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.